Dari ketentuan ini adalah, dukungan terhadap kewajiban pelaporan informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan oleh LJK, LJK lain dan atau entitas lain. Dan sebagai amanat juga dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang. Nah, kemudian pasal yang menjadi dasar dari POJK Sipina ini adalah substansi yang ada di pasal 2 Perpu nomor 1 tahun 2017, yaitu LJK, LJK lain dan atau entitas lain wajib menyampaikan kepada DJP laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Serta di ketentuan pasal 3 yaitu Perpu nomor 1 2017 bahwa laporan disampaikan melalui OJK. Ada satu lagi Bapak Ibu substansi yang, perlu diperhatikan bahwa, masih di Undang-Undang 9 ini di pasal 4 bahwa, DJP mempunyai wewenang untuk meminta informasi dan atau bukti atau keterangan dari LJK dan LJK lainnya, serta LJK, dan LJK lainnya wajib memberikan informasi dan atau bukti atau keterangan kepada DJP. Baik, boleh next slide, Mbak Kezia. Nah, kemudian ini adalah cakupan LJK pelapor sebagaimana diatur dalam POJK Sipina di pasal 2 ayat 1 bahwa LJK pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan sesuai perjanjian internasional untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Perpajakan Indonesia. LJK pelapor yaitu lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor di sektor perbankan, kemudian di sektor pasar modal, dan juga di sektor, eee, IKNB. Boleh di next? Iya, baik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sebagaimana cakupan di POJK Sipina bahwa di POJK ini berlaku bagi 3 sektor berikut ya, di perbankan Bank Umum Syariah, BPR, BPR Syariah, pasar modal untuk perusahaan efek dan bank kustodian, serta perasuransian terdiri dari perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah. Boleh next slide? Nah, berikutnya adalah, laporan informasi keuangan. Di laporan Sipina tersebut paling sedikit memuat informasi sebagai berikut Bapak dan Ibu, yaitu terdiri dari identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas LJK pelapor, penghasilan terkait rekening keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan. Untuk rinciannya, identitas pemegang rekening keuangan sebagaimana materi tayangan, kalau, identitas tersebut untuk orang pribadi terdiri dari nama, alamat, negara domisili, NPWP, tempat tanggal lahir. Kalau dia berbentuk entitas terdiri dari nama, alamat, negara domisili, NPWP, dan identitas pengendalinya. Untuk nomor rekening keuangan, identitasnya, rinciannya terdiri dari nomor rekening simpanan, nomor rekening efek, nomor polis atau kontrak, atau nomor lain. Dan untuk identitas LJK pelapor, terdiri dari nama perusahaan atau nomor identitas misalkan NPWP. Next slide. Kemudian berikutnya terkait pendaftaran pada Sipina itu sendiri. Jadi sebagaimana diatur di dalam pasal 4 POJK Sipina bahwa LJK pelapor harus menunjuk 1 orang pejabat penanggung jawab untuk penyampaian laporan informasi nasabah asing. Dan apabila diperlukan, RO dapat menunjuk petugas pelaksana untuk melakukan pendaftaran dan penyampaian laporan. Dan penunjukan petugas pelaksana itu tidak menghilangkan tanggung jawab RO atas penyampaian laporan. Kemudian di pasal 5-nya, LJK pelapor harus mendaftarkan diri pada Sipina dengan menyertakan yang pertama adalah surat permohonan pendaftaran Sipina, kemudian informasi pejabat penanggung jawab, dan informasi petugas pelaksana apabila ada, dan dokumen atau informasi lain dalam hal diperlukan. Nah, untuk pendaftaran pada Sipina OJK tidak menghilangkan kewajiban LJK pelapor untuk mendaftarkan diri pada Otoritas Perpajakan Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, next slide-nya. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah, terkait penyampaian laporannya.
Sebagaimana diatur di pasal 6 bahwa LJK pelapor melakukan identifikasi negara mitra atau yurisdiksi mitra tujuan pelaporan yang menjadi tanggung jawab LJK pelapor sesuai dengan informasi negara mitra atau yurisdiksi mitra tujuan pelaporan yang diumumkan oleh DJP dan telah dicatat dalam Sipina. Ini kami berikan sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Jadi misalkan di LJK Bapak dan Ibu daftar nasabahnya itu terdiri dari negara misalkan Jepang, Jerman, eee, Inggris dan USA. Nah, kemudian daftar negara mitra dan yurisdiksi mitra tujuan pelaporan yang diumumkan oleh DJP itu ada, daftarnya ada negara Jepang, negara Singapura, negara Inggris, Jerman, Prancis. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat bahwa, daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra tujuan pelaporan bagi LJK pelapor yang Bapak Ibu laporkan adalah yang daftar nasabahnya itu ada sebagai, negara-negara yang ada di daftar nasabah LJK Bapak dan Ibu, dan yang ada di daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra yang diumumkan oleh DJP. Jadi kita lihat ini irisan negaranya itu kita lihat ada 3 negara ya, negara Jepang, Jerman, dan Inggris. Nah ini jadi contoh ya Bapak dan Ibu, jadi daftar untuk melihat mengidentifikasi negara mitra atau yurisdiksi mitra tujuan pelaporan. Baik, next slide-nya boleh Mbak Kezia. Nah, berikutnya masih terkait dengan penyampaian laporan. Untuk laporan disampaikan melalui Sipina paling lambat 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode IOI antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra. Dan apabila batas waktu tersebut jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan laporan melalui Sipina dinyatakan telah disampaikan pada saat LJK pelapor telah menerima tanda bukti penyampaian laporan yang diterbitkan melalui Sipina. Next slide, Mbak Kezia. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu, kami berikan contoh juga untuk terkait laporan penyampaian laporan Sipina itu adalah paling lambat 60 hari. Sebagaimana tadi di tayangan sebelumnya, 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode IOI tersebut. Jadi kami berikan contoh misalkan, periode penyampaian laporan tahun 2022 oleh LJK pelapor ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat bahwa batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan sesuai perjanjian internasional itu jatuh pada 30 September 2023. Nah, 60 hari sebelumnya itu kita tarik ke belakang, kita lihat bahwa berarti maksimal LJK menyampaikan laporan tahun 2022 melalui Sipina itu jatuh pada tanggal 1 Agustus 2023. Jadi ini sebagai contohnya ya Bapak dan Ibu melihat batas waktu 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan sesuai perjanjian internasional tersebut. Baik, next slide-nya, Mbak Kezia. Nah, berikutnya masih, terkait kali ini untuk penyampaian koreksi laporan Bapak dan Ibu, di POJK Sipina sebagaimana diatur dalam pasal 8, penyampaian koreksi laporan itu ada 2, yaitu berdasarkan permintaan DJP dan berdasarkan inisiatif LJK pelapor. Untuk berdasarkan permintaan DJP, laporan koreksi disampaikan paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan sesuai perjanjian internasional. Dan untuk penyampaian yang berdasarkan inisiatif LJK pelapor, disampaikan paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan sesuai perjanjian internasional. Nah, untuk kali ini terdapat penyesuaian yaitu boleh ditampilkan, Mbak Kesi? Nah, untuk penyesuaiannya, untuk, penyampaian koreksi laporan yang berdasarkan permintaan DJP disampaikan pada Sipina ketika mendapatkan permintaan koreksi dari DJP. Kalau untuk yang berdasarkan inisiatif LJK pelapor masih sama ya Bapak dan Ibu, jadi penyampaiannya paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya periode perjanjian internasional. Jadi dapat kami sampaikan Bapak Ibu melalui kesempatan kali ini bahwa untuk penyesuaian, yang baru ini bahwa OJK akan menyampaikan surat kepada LJK pelapor terkait, pemberitahuan lebih lanjut sehubungan dengan penyampaian, Sipina ini. Jadi nanti akan dibuka Bapak Ibu, untuk, periodenya bahwa penyampaian itu tidak dibatasi maksimal 60 hari dan koreksi bisa dilakukan melebihi, 1 tahun. Dan surat ini nanti akan, dikeluarkan sebagai kebijakan dari OJK dalam waktu dekat Bapak dan Ibu. Baik, berikutnya.
Oke, siap. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan terkait, refreshment singkat untuk ketentuan Sipinah. Saya kembalikan ke MC Mas Bayu Aji. Baik, terima kasih Ibu Herlina atas pemaparan materinya. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pada pagi hari ini, dapat kami informasikan kembali, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan melalui fitur Q&A, serta untuk selanjutnya dapat kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai cakupan pengembangan dan demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Fadilah dari GPSI. Kepada Bapak Fadilah, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bayu Aji untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Mekar Satria Utama, Direktur Perpajakan Internasional. Yang kami hormati juga Bapak Riza Haryadi, Direktur Perizinan Perbankan 2. Yang terhormat Bapak Ibu dari perwakilan LJK yang hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu pejabat maupun pegawai dari OJK. Atas nama pimpinan GPSI kami menyampaikan salam terima kasih dan juga apresiasi bagi DJP, rekan-rekan di OJK maupun Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sehingga Bapak Ibu dapat hadir mengikuti acara sosialisasi dari Enhancement Sipina 3.0. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan paparan singkat terlebih dahulu mengenai apa saja yang memang sudah dikembangkan di tahun 2023 terkait pengembangan Sipina. Mungkin saya akan mulai untuk penyampaiannya. Sudah muncul ya Mas Bayu? Siap, sudah Mas. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih Mas. Jadi untuk agenda penyampaian paparan terkait pengembangan yang dilakukan pada Sipina, yang pertama terutama pada penyampaian laporan periode lampau dan yang kedua merupakan penyempurnaan dari penyampaian laporan koreksi oleh LJK pelapor. Nah, untuk penyampaian laporan periode lampau yaitu periode Bapak Ibu pelapor dapat menyampaikan periode lampau sampai dengan periode tahun 2017. Jadi penyempurnaan ataupun pengembangan fitur penyampaian periode lampau itu untuk mengakomodir terutama untuk LJK ataupun Bapak Ibu yang belum menyampaikan laporan pada periode-periode lampau, baik itu dari periode 2017, 2018, 2019, dan seterusnya. Seperti itu. Adapun penyesuaian yang memang secara fungsi dikembangkan yaitu untuk pelapor MI itu ada perubahan pada menu registrasi KIK dan juga deklarasi negara pelaporan KIK. Kemudian untuk non pelapor MI ada perubahan pada negara yang dilaporkan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menyampaikan menggunakan pelaporan XML ada perubahan di menu upload file zip. Untuk Bapak Ibu yang menyampaikan pada menu input Excel ada perubahan pada di menu web input Excel dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan laporan nihil juga terdapat perubahan pada di laporan nihil. Nah, kemudian untuk pengembangan yang kedua yaitu ada penyampaian laporan koreksi oleh LJK pelapor. Jadi Bapak Ibu yang memang sebelumnya hanya bisa menyampaikan laporan koreksi hanya di-trigger dari surat yang disampaikan oleh DJP, sekarang Bapak Ibu dapat menyampaikan penyampaian laporan koreksi atas laporan inisial yang telah disampaikan sebelumnya di-trigger dari pelapor ataupun LJK yang akan melakukan pelaporan. Seperti itu. Nah, ini merupakan alur penyampaian laporan periode lampau. Jadi untuk sebelah kiri layar Bapak Ibu itu ada versi yang pelapor MI dan ada versi pelapor non MI. Jadi untuk pelapor yang MI itu Bapak Ibu sama, Bapak Ibu perlu untuk memeriksa kembali atau memverify kembali KIK yang akan dilaporkan apa saja di situ. Kemudian untuk
Selanjutnya itu Bapak Ibu perlu untuk memilih negara yang dilaporkan berdasarkan KIK yang telah di-verified sebelumnya. Nah, untuk pelapor non-MI, Bapak Ibu perlu untuk melakukan semacam deklarasi bagaimana negara-negara apa saja yang memang menjadi tujuan pelaporan pada menu negara yang dilaporkan, diikuti dengan surat pernyataan bahwa memang benar negara-negara tersebut yang memang ada nasabah asingnya pada LJK Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan unggah laporan, itu baik itu laporan 7-zip maupun untuk web input Excel seperti itu. Jadi untuk flow laporannya itu kami rasa tidak ada perubahan yang cukup signifikan, namun pada saat Bapak Ibu melakukan pelaporan di menu-menu yang memang sudah disampaikan sebelumnya itu ada sedikit perubahan untuk mengakomodir pelaporan periode lampau. Seperti itu. Nah, ini untuk pelapor MI, jadi Bapak Ibu untuk registrasi KIK di situ Bapak Ibu dapat melihat ada kolom baru yaitu status di mana kolom tersebut akan berisi KIK-KIK yang aktif maupun tidak aktif. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan verifikasi sebelum melakukan pelaporan KIK apa saja yang memang statusnya aktif dan juga tidak aktif. Nanti pada saat Bapak Ibu melakukan penambahan ataupun pengurangan, itu akan terdapat validasi pop-up sebagaimana yang memang sudah berjalan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini deklarasi negara pelaporan KIK. Jadi di layar atas itu ada pilih tahun lapor di mana menu ini akan muncul untuk mendeklarasikan bahwa Bapak Ibu ini ingin melaporkan untuk periode kapan gitu. Apakah periode 2017, 2018 atau yang paling baru di tahun 2022 itu akan muncul sehingga Bapak Ibu perlu mengetahui KIK pada periode tahun tersebut yang akan dilaporkan itu apa saja, seperti itu. Nanti untuk penyampaian laporannya akan seperti biasa, akan ada template yang perlu diunduh terlebih dahulu dan ditandatangan basah, kemudian diupload scan-nya sebagai surat pernyataan bahwa memang sudah benar bahwa deklarasi negara pelaporan yang memang Bapak Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan proses KYC yang sudah dilakukan di internal perusahaan Bapak Ibu. Ini untuk menu negara yang dilaporkan, jadi sama di situ akan muncul pop-up terlebih dahulu Bapak Ibu ingin menyampaikan laporan periode kapan. Jadi di sini untuk looks and feel-nya masih sama, hanya ditambahkan pop-up saja, di mana Bapak Ibu akan mendeklarasikan terutama untuk LJK-LJK yang memang belum menyampaikan periode lampau, Bapak Ibu dapat menyampaikan atau memilih negara terlebih dahulu berdasarkan pilihan periode tahun lapor yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Jadi untuk penambahan misalnya ada LJK yang memang belum menyampaikan laporan di 2018 karena memang pada saat itu ada sesuatu hal yang memang menghalangi untuk menyampaikan laporan. Nah, dengan fitur ini Bapak Ibu dapat menyampaikan laporan yang memang belum pernah disampaikan sebelumnya gitu. Nah, ini untuk upload 7-zip itu juga kurang lebih masih sama gitu, namun ada penambahan di sini Bapak Ibu perlu menyampaikan laporan berdasarkan pilihan periode lapornya. Jadi kalau misalnya sebelumnya Bapak Ibu pada menu pop-up itu memilih memilih tahun lapor 2018, namun yang Bapak Ibu upload filenya adalah tahun yang 2020 atau 2021 itu akan ditolak oleh sistem. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa memang pilihan pada saat pop-up muncul dan juga yang diupload pada saat melakukan pelaporan itu sudah sinkron, sudah sesuai sehingga sistem dapat menerima laporan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Seperti itu.
Nah, di menu web input Excel ini secara umum masih sama. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan baik itu berdasarkan format laporan XML maupun web input Excel, itu pop-up menu harus dipilih gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih tahun lapor 2021, kemudian step sebelumnya yaitu memilih negara yang dilaporkan belum dilakukan, maka data negara atau list negara pada layar kiri Bapak Ibu itu tidak akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu diwajibkan terlebih dahulu apabila belum melakukan deklarasi negara pelaporan untuk melakukan deklarasi negara pelaporan terlebih dahulu. Kalau misalnya belum, maka Bapak Ibu tidak akan memiliki list negara yang akan muncul pada layar web input Excel ini. Seperti itu. Jadi kami sarankan step by step yang sudah disampaikan pada sosialisasi ini diikuti secara lengkap sehingga proses pelaporan dapat diharapkan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya, nah untuk laporan nihil juga sama. Di sini Bapak Ibu perlu memilih atau mendeklar lebih dahulu kira-kira tahun periode lapor mana yang akan disampaikan, baik itu untuk 2017 sampai 2022. Nanti pada saat nanti 2024 itu akan muncul lagi periode lapor 2023 untuk tahun yang memang sebagaimana yang sudah berjalan gitu. Jadi kalau misalnya Sipina sekarang kan hanya bisa menyampaikan laporan untuk periode 2022 karena laporannya adalah Year-Min 1, di mana kalau misalnya tahun 2024 nanti sebelumnya hanya bisa mengakomodir pelaporan untuk 2023, sekarang Bapak Ibu dapat menyampaikan 2017 hingga periode yang sedang berjalan saat ini, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan juga kalau misalnya Bapak Ibu memilih laporan tahun lapor 2022, maka laporan yang diupload, laporan nihil yang diupload itu penamaan filenya sudah harus sesuai, yaitu ada NPWP, sektor subsektor, strip tahun pelaporan 2022. Kalau misalnya dia tidak sesuai penamaannya berdasarkan pilihan periode lapor ataupun NPWP-nya tidak sesuai, sektor subsektor tidak sesuai, mekanisme validasi yang sudah berjalan saat ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Oke, ini kita masuk ke bagian fitur yang kedua, yaitu penyampaian laporan koreksi atas inisiatif LJK. Jadi catatan yang pertama itu Bapak Ibu perlu mencatat bahwa memang penyampaian laporan koreksi menggunakan fitur ini merupakan laporan koreksi yang akan mengupdate atau mengkoreksi laporan awal atau inisial yang dilakukan oleh LJK. Jadi bagian pertama ini perlu dicatat bahwa memang sebelum Bapak Ibu melakukan koreksi, Bapak Ibu harus melakukan laporan inisialnya terlebih dahulu. Misal Bapak Ibu ingin mengkoreksi laporan 2018 karena mungkin ada kesalahan alamat atau kesalahan nilai penyimpanan atau kesalahan bunga yang dicatat segala macam. Nah, itu Bapak Ibu perlu untuk merefer data pada laporan inisial yang sudah disampaikan 2018. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengkoreksi laporan periode 2018 ketika Bapak Ibu belum menyampaikan laporan inisialnya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi pengertian laporan koreksi di sini adalah laporan yang memang mengikuti step by step ataupun ketentuan-ketentuan yang memang sudah dimiliki oleh AEOI, dalam hal ini Common Reporting Standard, di mana laporan tersebut akan mengkoreksi atau mengupdate data atas laporan inisial yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Nah, kemudian poin yang kedua, penyampaian laporan koreksi pada Sipina menggunakan format laporan berbasis metadata atau XML. Yang ketiga, laporan koreksi harus dienkripsi menggunakan program 7-zip dengan password yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Nah,
Untuk menu password yang sudah ditentukan ini, Bapak Ibu dapat melihat pada menu akun, kemudian menu atau submenu ubah profil. Panduan dan format penamaan file dapat dilihat pada menu upload laporan. Dan yang kelima adalah setiap laporan yang disampaikan oleh LJK akan divalidasi oleh Sipina. Seperti itu. Ya, ini merupakan alur penyampaian koreksi oleh LJK, yaitu Bapak Ibu mengakses menu upload koreksi CRS, lalu Bapak Ibu mengunggah laporan 7-zip yang memang sudah yang berisi file XML dan juga yang sudah dienkripsi dengan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila format sesuai, maka Sipina akan melakukan ekstraksi berkas dan melakukan validasi atas laporan XML tersebut. Jika formatnya belum sesuai, maka akan kembali lagi dan meminta Bapak Ibu untuk membenarkan terlebih dahulu untuk format yang disampaikan berdasarkan 7-zip tadi. Nah, untuk laporan ataupun file XML yang disampaikan pada menu upload koreksi ini itu menggunakan mekanisme koreksi common reporting standar yang memang sudah disampaikan sebelumnya, itu menggunakan mekanisme Cordog Ref ID. Jadi mungkin refreshment sedikit bahwa memang nanti terdapat satu elemen tambahan yang dinamakan Cordog Ref ID, di mana Cordog Ref ID ini akan merefer kepada Doc Ref ID yang ada pada laporan inisial sebelumnya. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui kira-kira data mana yang akan diupdate gitu. Jadi setiap elemen ataupun setiap data yang disampaikan pada laporan inisial itu memiliki semacam docref ID. Nah, docref ID itulah yang akan di-refer pada elemen core docref ID. Seperti itu. Ya, ini merupakan tampilan dari menu daftar koreksi CRS. Jadi nanti mungkin akan lebih detail dan lebih clear lagi pada saat demo. Di sini ada menu daftar koreksi CRS. Jadi Bapak Ibu akan muncul di tabel di mana laporan inisial yang sudah pernah dilakukan oleh pelapor. Jadi di tampilan Bapak Ibu, pelapor ini sudah menyampaikan laporan untuk periode 2017 dan 2018, lalu akan mengkoreksi laporan yang sudah disampaikan pada periode 2018 tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu perlu untuk mengklik terlebih dahulu baris laporan yang akan dikoreksi. Misal sebagai contoh di sini ada periode 2018, lalu setelah itu mengklik tambah permohonan koreksi sehingga muncul pop-up semacam notifikasi apakah betul Bapak Ibu akan menyampaikan laporan koreksi untuk nama LJK-nya apa, kemudian dari subsektor mana, kemudian untuk tahun lapor berapa, seperti itu. Nanti setelah itu kalau misalnya memang sudah dikonfirmasi, klik tombol ya, akan muncul satu baris baru di mana di situ ada versi koreksi nomor berapa, statusnya bagaimana, tanggal permohonan koreksinya kapan, kemudian ada semacam tombol detail aksi, di mana detail aksi ini merupakan sarana untuk melakukan upload laporan koreksi yang tadi memang sudah ada di flow awal gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu ingin mengupload, Bapak Ibu klik tombol detail aksi akan muncul screen buat permohonan koreksi. Di sini akan ada pilihan negara mana saja yang memang Bapak Ibu ingin koreksi karena mungkin pada periode tersebut misalnya pada tahun 2018 itu ada 5 negara, kemudian 2017 ada sebelumnya hanya ada 2 negara. Jadi kita sudah spesifik kira-kira laporan apa yang akan dikoreksi dari negara mana yang akan dikoreksi itu Bapak Ibu perlu untuk tentukan terlebih dahulu. Seperti itu. Nextnya, ketika sudah muncul, maka Bapak Ibu akan ada pilihan apakah Bapak Ibu akan mengupload laporan koreksinya atau membatalkan koreksinya. Jadi di sini akan ada tombol batalkan koreksi apabila Bapak Ibu mengurungkan niat apabila memang laporan tersebut tidak jadi untuk disampaikan laporan koreksinya seperti itu.
Nah, ini me-refresh kembali penyampaian laporan koreksi. Jadi pada laporan koreksi untuk berdasarkan mekanisme Cordok Ref ID, itu yang pertama adalah elemen message type indik itu diisi dengan menggunakan kode CRS 702. Jadi kalau misalnya laporan inisial itu menggunakan CRS 701 yang artinya adalah new data, untuk CRS 702 artinya adalah correction. Kemudian yang kedua adalah penulisan referensi pada elemen message ref ID. Jadi 3 digit belakang dari setiap message ref ID yang digunakan ini perlu untuk unik gitu. Jadi misalnya kalau misalnya laporan normal itu adalah 001, mungkin di pelaporan koreksinya menggunakan 101. Nah, kemudian elemen doctype indik pada reporting FI ini diisi dengan kode OECD 0 atau OECD 2. Nah, kalau misalnya OECD 0 itu digunakan untuk mengindikasikan recent data, jadi tidak ada perubahan. Misalnya pada laporan CRS itu ada 3 elemen utama, yaitu message header, reporting FI, dan account report. Nah, Bapak Ibu hanya ingin mengubah account reportnya, maka bagian reporting FI itu harus dibuat menggunakan OECD 0 karena memang tidak ada perubahan pada elemen data tersebut, di mana reporting FI merupakan informasi terkait data pelapornya, yaitu LJK Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ingin diubah, baru menggunakan kode OECD 2 pada elemen doctype indik gitu. Jadi kalau misalnya reporting FI ada perubahan data dari informasi pelapor atau LJK pelapornya, maka Bapak Ibu perlu untuk mengisi dengan kode OECD 2. Untuk account report apabila ada perubahan maka menggunakan OECD 2 seperti itu. Nah, bagian yang keempat, apabila kondisi nomor 3 diisi dengan kode OECD 2 sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, maka elemen Cordok Ref ID yang nanti akan wajib dicantumkan pada laporan koreksi harus diisi dengan Doc Ref ID yang telah disampaikan pada laporan sebelumnya. Oleh karena itu, laporan ini itu kami tekankan sekali lagi, perlu disampaikan laporan inisial terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya laporan inisialnya belum ada, sudah pasti akan error gitu. Karena tidak ada bagian ataupun elemen yang di-refer dari laporan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, ya, kemudian untuk account report yang memang akan diubah sebelumnya pada pelaporan inisial itu menggunakan OECD 1. Jika elemen tersebut ingin diubah, maka Bapak Ibu perlu mengubah di file XML-nya itu menggunakan OECD 2. Jadi ini sedikit simulasi untuk memberikan gambaran bahwa memang setiap docref ID yang dicantumkan pada laporan Bapak Ibu perlu bernilai unik gitu. Jadi sebelumnya pada kolom pertama itu ada pelaporan normal inisial. Jadi Bapak Ibu telah menyampaikan laporan menggunakan doctype indik OECD 1 dan docref ID-nya 7 digit belakangnya adalah 001 gitu. Nah, Bapak Ibu ingin merubah data yang sudah disampaikan sebelumnya pada menu laporan koreksi, sehingga docref ID yang ada pada laporan inisial, jadi docref ID ini akan menjadi isian elemen pada elemen core docref ID pada laporan koreksi. Nah, untuk laporan docref ID di laporan koreksinya sudah menggunakan docref ID baru. Sehingga apabila nanti akan ada penyampaian laporan koreksi kedua atau selanjutnya atas laporan koreksi yang disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu akan terus merefer kepada data ataupun elemen terakhir.
Seperti itu. Jadi berdasarkan mekanisme koreksi yang mungkin akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan-rekan DJP nanti yang lebih jelasnya. Jadi untuk setiap elemen Docref ID ini memiliki nilai yang unik gitu. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan laporan koreksi kembali, maka Bapak Ibu dapat merefer Docref ID atas laporan yang paling akhir. Seperti itu. Tidak bisa lagi menggunakan Docref ID laporan awal. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin untuk paparannya seperti itu, dan kami akan masuk coba ke bagian demo untuk di Sipina-nya. Sebentar, kami akan coba masuk untuk penyampaian laporan periode lampau terlebih dahulu. Ya, jadi biasa untuk halaman awal Bapak Ibu perlu untuk melakukan login terlebih dahulu. Ya, setelah masuk ke halaman homepage dari Sipina, ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan laporan periode lampau, maka untuk terutama untuk laporan pelapor non MI ataupun laporan MI sama, perbedaannya hanya kalau misalnya MI tadi perlu melakukan verify terlebih dahulu untuk memverifikasi KIK yang akan dilaporkan, lalu baru menyatakan atau memilih negara yang dilaporkan. Untuk yang laporan non MI itu bisa langsung memilih atau mendeklar negara yang dilaporkan seperti apa. Nah, ini akan muncul semacam pop-up gitu. Di sini akan muncul dari tahun 2017 di mana Common Reporting Standard diberlakukan sampai dengan periode tahun yang tengah berjalan saat ini. Jadi kalau misalnya tahun ini 2023, maka year min satunya adalah 2022 nanti, begitu masuk ke 2024, year min satunya adalah 2023, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu perlu untuk melakukan pemilihan periode lapor terlebih dahulu, misal di sini tahun 2020. Nah, ini akan muncul halaman negara yang dilaporkan, di mana Bapak Ibu bisa memilih berdasarkan KYC yang memang sudah disampaikan untuk laporan yang memang negara tujuan lapor yang berlaku pada periode laporan yang Bapak Ibu pilih, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam menu pelaporannya gitu. Apakah itu menggunakan upload 7-zip? Kalau misalnya menggunakan format XML, dipilih juga pelaporannya berdasarkan negara tujuan pelaporan yang sudah disampaikan atau yang disubmit, dideklar pada menu sebelumnya. Sini ada menu, ada semacam informasi di mana di sini Bapak Ibu telah memilih tahun lapor 2020. Lalu kalau misalnya di web input Excel, ini juga Bapak Ibu perlu mendeklar mau melapor di periode kapan, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya sudah dipilih akan muncul negara yang dipilih pada periode lapor tersebut. Kalau misalnya belum memilih, misalnya tahun... Nah, ini akan ada semacam informasi data tidak ditemukan. Ini artinya Bapak Ibu belum menyampaikan deklarasi negara pelaporan. Seperti itu. Untuk laporan nihil, ini juga sama. Bapak Ibu perlu memilih periode lapor yang akan disampaikan saat 2019. Ini ada informasinya juga tahun 2019, dan Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa memang file name-nya ketika sudah di-download, ditanda-tangan oleh penanggung jawab laporan bahwa memang LJK Bapak Ibu tidak ada nasabah asing, kemudian Bapak Ibu men-scan dan me-rename file PDF-nya itu berdasarkan panduan upload di sini, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa memang kalau misalnya memilih tahun 2019, maka penamaan ataupun file name-nya juga harus 2019. Kalau misalnya tidak, maka akan ditolak oleh sistem. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya masuk ke daftar koreksi CRS, ya di sini. Jadi Bapak Ibu akan muncul
tabel di mana Bapak Ibu di sini akan muncul list seluruh laporan yang memang sudah pernah disampaikan. Dalam artian adalah laporan inisial. Jadi di sini untuk LJK yang Bapak Ibu lihat sudah menyampaikan periode 2017 dan 2018. Misal, ingin menyampaikan laporan koreksi kembali, ini di 2017 sudah pernah menyampaikan laporan koreksi, ingin menyampaikan laporan koreksi lagi gitu. Maka Bapak Ibu klik tambah permohonan koreksi, akan muncul semacam notifikasi nama LJK-nya apa, subsektornya apa, kemudian tahun lapor berapa, sebagaimana yang sudah disampaikan pada tayangan. Nah, ini dipilih. Kalau misalnya di sini adalah negara yang dilaporkannya lebih dari satu, karena di laporan inisialnya ini hanya satu negara, maka hanya muncul satu. Tapi kalau misalnya lebih dari satu akan muncul sebagaimana laporan inisial yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, pilih negaranya, submit. Lalu akan muncul di sini kode negara pelaporan koreksi. Di sini Bapak Ibu akan muncul sebagaimana pilihan yang tadi sudah disampaikan, yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu. Setelah itu klik submit. Nah, di sini status koreksi terakhirnya menjadi belum upload. Gitu untuk versi koreksi 2. Bapak Ibu di sini bisa lihat bahwa memang di tabel bawah, tabel detail versi koreksinya yang sebelumnya tadi validasi berhasil menjadi belum upload. Nah, di sini Bapak Ibu ketika ingin mengupload laporannya, klik tombol detail pada kolom detail aksi. Di sini ada dua pilihan, upload 7-zip koreksi untuk menyampaikan upload 7-zipnya ataupun laporan koreksinya, atau membatalkan koreksi. Jadi Bapak Ibu, oh ternyata sepertinya nggak perlu menyampaikan laporan koreksi nih, nggak jadi, ya udah kita tinggal klik batalkan koreksi. Nanti akan kembali statusnya menjadi status laporan terakhir, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ingin menyampaikan laporan koreksi, kita perlu menambahkan lagi. Kemudian Bapak Ibu mengupload laporan koreksinya menggunakan upload 7-zip koreksi. Sini ada Pembayarannya yang ketiganya berdasarkan penanggalan yang ini berarti sebelah sini. Kalau pendua, oh, berarti dia harus tanggal 15. Jangan lupa untuk klik simpan. Maka si Pina akan melakukan validasi atas laporan tersebut. Seperti ini. Jadi kalau misalnya validasi berhasil, maka nanti proses selanjutnya adalah rekan-rekan DJP akan mengkonsumsi laporan tersebut sehingga apabila mungkin nanti ada perlu perbaikan kembali dari DJP ataupun mungkin Bapak Ibu perlu menyampaikan atau ada sesuatu hal yang kurang, itu nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan DJP. Jadi proses selanjutnya di Sipina sudah selesai sampai di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada klik detail aksi. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload XML koreksi yang sudah disampaikan atau tanda buktinya seperti itu. Jadi tanda buktinya masih sama, Bapak Ibu akan ada mendapatkan tanda bukti bahwa memang Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pelaporan dan lolos validasi Sipina. Seperti itu. Dari kami seperti itu, Mas Bayu, kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Irfan atas pemaparan materinya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita memasuki materi selanjutnya. Maka materi selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber kita dari Departemen Pengelolaan Data Statistik DPDS yang akan membawakan materi mengenai akses user. Kepada narasumber, Bapak Adiwena dan Bapak Fauzan dipersilakan. Selamat pagi, Pak Bayu. Sudah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak Fauzan? Jelas ya? Saya Jelas. izin share ya. Silakan, Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang kami hormati Bapak Riza Haryadi, Direktur Perizinan DIMB, Bapak Satria Mekar dari Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pengelolaan user LJK, sistem penyampaian informasi nasabah asing SIPINA. Jadi untuk pembuatan user atau aktivasi user ini sifatnya mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan register dengan cara Bapak Ibu browse, kemudian masukkan alamat email, alamat websitenya yaitu sipina.ojk.go.id, kemudian klik register. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi kelengkapan formnya. Di situ ada isi password sesuai dengan SIPO, kemudian ada autentifikasi SIPO-nya, kemudian Bapak Ibu lengkapi profil RO, juga petugas pelaksana, kemudian lengkapi password transfer filenya, kemudian upload surat permohonan dengan cara klik pilih, dan masukkan profil perusahaan, serta cek validasi NPWP. Apabila proses pengecekan berhasil, akan ada checklist. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik register untuk melanjutkan, dan untuk selanjutnya akan muncul halaman pemberitahuan register sudah berhasil. Selanjutnya, surat permohonan secara fisik dapat dikirimkan kepada Satuan Kerja Pengelola SIPINA sesuai dengan LJK. Kemudian apabila akun telah diaktifasi, sistem akan mengirimkan email pemberitahuan kepada RO yang telah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya, RO menuliskan email pemberitahuan kepada pelaksana, pelaksana mengetahui informasi dan dapat masuk ke SIPINA. Sebagai informasi, jika RO juga merangkap pelaksana, berarti datanya disamakan saja untuk registrasinya. Jadi RO bisa merangkap sebagai pelaksana. Ini merupakan halaman isian form yang harus diisi pada saat melakukan registrasi. Di sini ada penanggung jawab RO, kemudian ada data pelaksana. Nanti email untuk pelaksana inilah yang akan menjadi username Bapak Ibu pada saat masuk ke SIPINA. Kemudian ini form untuk permintaan atau pendaftaran hak akses SIPINA yang Bapak Ibu harus isi dan upload pada saat registrasi. Kemudian ada menu lupa password. Jadi Bapak Ibu pada saat menggunakan SIPINA mungkin ada lupa untuk passwordnya, Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini dengan cara mengklik lupa password pada halaman depan login. Jadi Bapak Ibu masukkan setelahnya ID penggunanya, kemudian klik kirim, dan SIPINA akan memberikan pemberitahuan. Selanjutnya pengguna akan menerima email berisi link untuk mengatur ulang password. Klik tautan tersebut, browser akan membawa pengguna ke layar reset password, dan pengguna bisa mengatur ulang password SIPINA dan klik simpan. Selanjutnya ada menu perubahan profil. Mungkin Bapak Ibu sering pengguna ini mengganti profilnya. Nah, ini bisa dirubah di menu akun, klik ubah profil. Nanti untuk informasi yang dapat diubah, ini ada beberapa, seperti izin, RO, jabatan, alamat,
email, kemudian tipe pelapor yang fakca, kemudian nama pelaksana, jabatan pelaksana, dan telepon pelaksana. Tapi ada juga informasi yang tidak dapat diubah, seperti NPWP, tipe pelapor CRS, sektor LJK, subsektor LJK, dan email pelaksana. Selanjutnya, Bapak Ibu mengisi form perubahan profil. Setelah diisi, Bapak Ibu juga wajib mengupload surat perubahannya di sini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa klik update. Selanjutnya akan muncul notifikasi pemberitahuan kalau perubahan user berhasil diperbaharui. Secara otomatis akan menonaktifkan akun tersebut, akun pengguna menunggu konfirmasi dari admin pengguna. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, jika memang ada permintaan pendaftaran SIPINA di OJK, Bapak Ibu dapat mengirimkan surat kepada Direktur Pelaporan Data, Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Otoritas Jasa Keuangan, alamatnya di Menara Radius Prawiro, lantai 14 Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M. Tamrin nomor 2, Jakarta Pusat. Ini cukup dikirimkan melalui mailingroom@ojk.go.id. Jadi suratnya Bapak Ibu bisa langsung email ke mailingroom@ojk.go.id. Atau kalau memang terdapat pertanyaan tentang aplikasi Sivina, bisa mengirimkan email di grup.pelaporan@ojk.go.id. Sekian dari saya, mungkin pemaparan mengenai penatausahaan hak akses. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui fitur Q&A. Terima kasih, Mas Bayu, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Fauzan atas penjelasan materinya. Oh ya, untuk Bapak dan Ibu, dapat kami informasikan kembali untuk video rekaman sosialisasi pada pagi hari ini akan kami share melalui sharing folder materi. Jika Bapak dan Ibu mengalami kendala teknis atau tidak mengikuti acara dari awal, maka Bapak dan Ibu dapat mengakses rekaman sosialisasi tersebut. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, tanya jawab akan dipandu oleh Bapak Martin Moses. Maka kepada Bapak Martin Moses, kami persilakan. Terima kasih, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Bayu, monitor. Suara saya terdengar jelas? Dengar. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Risa Haryadi dan Bapak Mekar Satria Utama. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan dan rekan-rekan di OJK, serta Bapak Ibu pimpinan, serta perwakilan dari LJK di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB yang berbahagia. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas pemaparan dari para narasumber, dari Ibu Herliana dari DPNP, Pak Irfan dari Grup Pengembangan Sistem Informasi GPSI, dan Pak Fauzan dari Departemen Pengelolaan Data dan Statistik atau DPDS. Perkenankan Bapak Ibu, saya untuk selanjutnya akan memandu sesi tanya jawab. Ini kami lihat antusiasme dari Bapak Ibu sangat tinggi ya, Bapak Ibu, dari partisipan yang kami pantau sampai dengan siang hari ini ada 2.700 peserta ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah ada kurang lebih sampai dengan saat ini ada 134 pertanyaan yang open ya, yang open. Ada sebagian sudah dijawab oleh Bapak Ibu panelis ya, yang mungkin nanti bisa menjadi pedoman ataupun acuan ya Bapak Ibu dalam menindaklanjuti yang sudah ditanyakan tadi. Namun dari 137 pertanyaan yang kami coba sisir ini ya Bapak Ibu, sebagian besar ini bisa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi beberapa kategori ya Bapak Ibu.
di mana yang pertama kami melihat banyak pertanyaan terkait dengan akses ya, baik user ataupun bagaimana cara mengginikan atau mengubah dari data profil masing-masing LJK. Nah, ini kami akan coba sampaikan ya kepada para narasumber, namun memang secara umum mungkin yang pertanyaannya serupa, nanti mungkin bisa mengambil jawaban atau tanggapan dari narasumber yang relevan ataupun sudah sama ya dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang kedua, kategori kedua kami juga mengamati pertanyaannya juga lebih kepada ketentuan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu panelis dari Satuan Kerja Pengaturan baik di perbankan, pasar modal dan IKNB untuk nanti dapat membantu menjawab. Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang bersifat teknis ya Bapak Ibu, yang mungkin nanti kami mohon dibantu dari Pak Irfan ataupun rekan-rekan GPSI yang hadir pada pagi hari ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, saya coba bacakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. 3 pertanyaan ya Bapak Ibu yang mewakili dari terkait akses user, kemudian terkait dari ketentuan dan terkait dari sisi teknis. Untuk yang pertama, kami bacakan dari Ibu Fitriana. Sebentar, maaf ini ada sebagian yang sudah dijawab Bapak Ibu. Mungkin saya bacakan yang paling atas dulu. Dari Ibu Vina Anggraiani ya, menanyakan, selama ini kami melaporkan Sipina setiap tahunnya paling lambat bulan Juli. Apakah sudah benar? Dan untuk pengertian laporan IOI sendiri apa ya? Ini nanti kami mungkin bisa dibantu dari rekan-rekan DPNP ataupun rekan-rekan dari DJP ya Bapak Ibu untuk menanggapi terkait pertanyaan Bu Vina Anggraini ini yang ada di nomor 1 dalam Q&A. Kemudian pertanyaan yang kedua dari anonim ya, mohon maaf ini tidak ada namanya, tapi menanyakan untuk perusahaan efek non-AB, apakah tetap melaporkan Sipina? Ini mungkin terkait pertanyaan ini kami mohon dibantu dari Satuan Kerja Pengaturan di pasar modal ataupun dari rekan-rekan DJP. Dan yang ketiga dari Bapak Rio Rizky Pratama menanyakan apakah lembaga jasa keuangan non-bank apakah wajib melakukan pelaporan ke Sipina. Mungkin nanti dari Pak Rio dapat menambahkan lagi ya informasi yang lebih lengkap. Apakah ini IKNB-nya LJK yang di IKNB-nya yang berbentuk apa? Apakah asuransi ataukah pembiayaan, lembaga pembiayaan atau seperti apa? Tapi untuk 3 pertanyaan ini mungkin kami tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu panelis ataupun para narasumber. Kami persilahkan mungkin yang untuk pertama dari rekan-rekan di DPNP ataupun DJP, Bapak Ibu. Baik, mohon izin Pak Martin Moses. Ya, silakan Pak Aldo. Ya, Bapak Ibu, saya Aldo dari Direktorat Perpajakan Internasional DJP. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Vina Anggraini yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Martin Moses. Saya coba ulang pertanyaannya. Jadi selama ini Ibu Vina sudah melaporkan Sipina setiap tahunnya paling lambat bulan Juni. Apakah sudah benar? Kemudian yang kedua, untuk pengertian laporan IOI sendiri itu apa? Nanti mungkin izin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan dari OJK. Kalau dari pemahaman kami, Bu Vina, untuk
pelaporan Sipina kalau tidak salah dibuka sampai 1 Agustus ya Pak Moses. Artinya 1 Agustus harusnya masih bisa. Gitu. Itu untuk pelaporan melalui Sipina. Kemudian pengertian laporan IOI. Ini sepertinya masih ada informasi tambahan yang kami perlukan, Bu Vina. Yang dimaksud dengan laporan IOI apa ya? Apakah yang dimaksud itu adalah laporan informasi aset keuangan yang dipertukarkan secara otomatis ini atau IOI? Begitu. Kalau itu yang Ibu maksud, maka akan ada 2 laporan yang harus Ibu sampaikan sebagai lembaga keuangan pelapor. Yaitu yang pertama, IOI domestik untuk nasabah domestik, ya kan? Yang kedua, IOI internasional untuk nasabah asing. Nah, kalau Ibu masuk dalam kategori LJK, berarti Ibu akan menyampaikan IOI internasional tadi melalui Sipina. Sedangkan untuk IOI domestik, Ibu sampaikan langsung ke DJP melalui portal IOI namanya. Nah, itu mungkin jawaban untuk Bu Vina. Kemudian yang kedua sepertinya kami juga perlu informasi tambahan Pak Moses, saya kurang familiar dengan istilah non-AB ini apa kira-kira ya. Kalau PE mungkin tadi perusahaan efek ya Pak. Non-AB saya mohon izin nih, saya tidak terlalu familiar dengan istilah ini. Lalu untuk yang ketiga dari Pak Rio kalau nggak salah tadi, izin bertanya untuk lembaga jasa keuangan non-bank, apakah wajib menyampaikan laporan ke Sipina? Betul Pak Rio, jadi untuk lembaga jasa keuangan yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan informasi keuangan melalui Sipina itu tidak hanya perbankan Pak, tetapi juga non-perbankan sesuai yang diatur di peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2017. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari OJK juga di paparan, termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan asuransi. Termasuk juga LJK lainnya. Nah, tapi untuk LJK lainnya kan langsung menyampaikan laporan IOI internasional ke DJP melalui portal IOI. Yang untuk melalui Sipina adalah LJK yang masuk dalam kategori lembaga jasa keuangan, perbankan, pasar modal, asuransi. Itu respon dari kami Pak Moses. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aldo. Mungkin dari rekan-rekan OJK di Satuan Kerja Pengaturan ada yang ingin menambahkan dari kami mohon konfirmasi kepada Bu Ance ya. Kalau tidak salah ada perwakilan dari Satuan Kerja Pengaturan di Pasar Modal atau Bapak Ibu perwakilan dari pengaturan di pasar modal. Iya, kami persilakan. Iya, izin saya Ance, mohon maaf tidak dapat menyalakan kamera. Terkait yang PE non-AB, seharusnya memang tetap menyampaikan pelaporan Sipina, Pak. Setahu saya itu tidak ada pengecualian. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Ance. Baik, oke. Baik, jadi ini tetap melaporkan Sipina ya, Bu Ance ya. Iya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Ance. Baik, Bapak Ibu, dari rekan-rekan IKNB, Satuan Kerja di Pengaturan IKNB, mungkin ada yang ingin ditambahkan melengkapi dari yang disampaikan dari Pak Aldo dari DJP. Apakah mungkin ada, Bapak Ibu? Kalau tidak salah tadi ada perwakilannya dengan Pak Bagus ya? Atau sementara masih cukup? Baik, kami anggap cukup ya Bapak Ibu dari Satuan Kerja Pengaturan di IKNB, belum ada respon ataupun mungkin sudah cukup. Izin kami melanjutkan kembali ya Bapak Ibu, ini pertanyaan terus bergerak ya. Saat ini sudah hampir ke angka 200 nih ya, mungkin sebentar lagi.
Namun ini mungkin menjadi apa ya, menjadi salah satu pertimbangan nantinya ya, bahwa kami dengan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu, mungkin dengan adanya keterbatasan waktu nanti ya, kita akan melihat perkembangan dalam diskusi tanya jawab ini. Apabila memang banyak pertanyaan yang mungkin dirasakan berulang dan sama ya sebenarnya dirasakan dari Bapak Ibu perwakilan di LJK, kami akan mencoba menyusun Q&A ya, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat mewakili seluruh kurang lebih gambaran pertanyaan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini untuk nantinya menjadi pedoman kita bersama ya, terutama bagi Bapak Ibu di industri jasa keuangan. Mungkin izin kami lanjutkan kembali di sesi kedua ini ya. Kami akan bacakan kembali 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Irah Rahmawati ya. Jadi dari Bu Irah Rahmawati ini atau bentar. Tadi maaf bukan Ibu Ira ya, tapi Bapak atau Ibu ini ya Pancusian ya. Jadi menanyakan, ada pasangan suami istri yang beda negara. Istri WNI sedangkan suami orang asing. Membuka rekening tabungan di bank dengan model joint account. Apakah hal tersebut digolongkan dalam orang pribadi atau sebagai entitas? Apakah pelaporan perpajakan kedua suami istri dipisah? Ini nanti kami untuk pertanyaan yang Bapak atau Ibu Pancusian ini mohon dibantu dari rekan-rekan DPNP ataupun nanti dari DJP dapat melengkapi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Said ya, menanyakan tentang mekanisme pelaporan, pelatihan atau sosialisasi offline yang disampaikan tujuannya agar bisa praktek dan tanya langsung ya. Mungkin pertimbangan dari Bapak Said adalah keterbatasan dari kegiatan sosialisasi ini mungkin kurang bisa lebih detail ya dalam bertanya sehingga nanti bisa dipraktekkan langsung. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu masukan ya mungkin bagi kami di OJK maupun kepada rekan-rekan di DJP nanti mungkin bisa kita jawab bersama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga dari anonim menanyakan bahwa terdapat nasabah asing yang berasal dari Amerika, namun pada laporan Sipina pada menu negara yang dilaporkan tidak terdapat negara Amerika Serikat atau USA yang kita laporkan. Mohon bantuannya apakah kita lapor nihil atau ada solusi lain? Karena data nasabah sudah tidak berlaku dan jejak tracking nasabah tidak ditemukan atau tidak bisa dihubungi. Ini terkait hal ini kami coba minta bantuan dari rekan-rekan di GPSI, dari Pak Irfan dan tim. Tapi mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas ya dari pertanyaan ini, mungkin nanti kami mohon dibantu dari yang telah menyampaikan pertanyaan ini bisa menyampaikan secara langsung ya, secara kami akan bantu open mic-nya. Mungkin untuk yang ketiga pertanyaan ini kami minta bantuan dari para narasumber baik dari DPNP, DJP dan GPSI. Kami persilakan. DPNP dulu mau jawab nggak nih? Kita harusnya ini. Ya, mohon izin Mas Moses, Pak Ya, Aldo. silakan Bu Herlina. Tadi terkait yang pertanyaan itu ya pasangan suami istri, kemudian pelaporan perpajakannya kalau ini mungkin kami lebih tepatnya Bapak Ibu DJP yang ini ya berwenang untuk nanti menentukan terkait pelaporan perpajakan untuk yang pertanyaan berikut. Mohon maaf Mas Moses, tadi untuk pertanyaan berikutnya itu yang pertanyaan setelah yang pasangan suami istri yang mana ya? Mohon maaf. Oh, Boleh iya. di ini remind? Yang berikutnya Apakah terkait ketentuan? yang terkait ketentuan belum sih, hanya tadi sih. Oke, Kalau baik. tadi memang dirasa ini lebih tepat di DJP, nanti kami mohon bantuan dari Pak Baik. Aldo dan tim. Oke, terima Terima kasih kasih. Bu Baik. Herliana.
Ya, silahkan Pak Aldo. Sepertinya tadi juga sudah ada yang Ya. ingin ditanggapi, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Moses, terima kasih Bapak atau Ibu ya, Pan Cusian atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering juga memang kami terima Pak terkait pelaporan untuk AEOI. Jadi dalam hal ada suami istri yang membuka joint account, maka yang jelas Pak, ini tidak dilaporkan sebagai entitas begitu, karena yang dua orang ini kan adalah dua individu. Jadi untuk menjawab tadi klasifikasi pelaporannya, penggolongannya apakah orang pribadi atau entitas, maka jawabannya adalah dilaporkan sebagai pelaporan aset keuangan orang pribadi. Nah, kemudian isu berikutnya ini yang lebih penting lagi sebenarnya. Yang mana yang dilaporkan? Apakah hanya istri yang merupakan individu domestik atau si suami yang merupakan nasabah asing begitu? Dan jawabannya adalah dua-duanya, Pak atau Ibu Pancusian. Jadi dua-duanya dilaporkan, Pak. Tapi untuk domestik kan seperti kita tahu untuk rekening depository ada threshold, ada batasan 1 miliar ya Pak. Nah, jadi dalam hal joint account tersebut memiliki saldo akhir tahun di atas 1 miliar, maka dua-duanya dilaporkan Pak. Baik untuk domestik, untuk si istri, maupun nanti untuk si suami, untuk AEOI internasional, tergantung di mana negaranya begitu. Tapi kalau misalnya ternyata saldonya di bawah 1 miliar, maka yang dilaporkan hanya untuk AEOI internasional saja. Semoga menjawab ya Pak Pancusian. Kemudian tadi ada pertanyaan juga ya Pak Moses dari anonim terkait dengan nasabah yang berasal dari Amerika. Nah, ini dengan Amerika memang kita belum ada pertukaran AEOI secara efektif Bapak Ibu. Dulu kalau Bapak Ibu tentunya sudah pernah dengar ya, kita sedang atau dulu kita sudah membahas pertukaran informasi keuangan secara bilateral dengan Amerika di bawah skema FATCA. Tapi sampai dengan saat ini pertanggal 13 Desember 2023 ini diskusi terkait hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Jadi artinya pertukaran informasi keuangan secara otomatis antara Indonesia dengan Amerika belum ada landasan hukum secara efektif begitu. Jadi dampaknya kepada lembaga keuangan ya belum ada kewajiban untuk menyampaikan laporan Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait pelaporan informasi keuangan apabila nasabahnya adalah nasabah yang berasal dari Amerika Serikat. Namun tidak berhenti di situ Bapak Ibu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2018, di salah satu pasalnya, ini PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan ini kan merupakan implementing regulation dari Perpu 1 tahun 2017. Nah, di salah satu pasalnya Bapak Ibu diatur bahwa untuk rekening yang dimiliki oleh nasabah asing yang tidak masuk dalam daftar yurisdiksi tujuan pelaporan yang diterbitkan oleh DJP setiap tahunnya, itu masuk dalam laporan domestik, termasuk berarti Amerika gitu ya, karena Amerika kan tidak masuk dalam daftar yurisdiksi tujuan pelaporan. Jadi untuk Amerika atau negara-negara lain misalnya di ASEAN saja misalnya gitu ya, ada dari Laos misalnya gitu, nasabah dari Laos misalnya yang tidak ada masuk dalam tujuan pelaporan, Myanmar begitu, Kamboja. Nah itu tetap Bapak Ibu wajib sampaikan, tapi masuk dalam laporan domestik. Jadi disampaikan langsung ke DJP melalui portal IOI, tidak melalui Sipina. Nah itu mungkin Bapak Ibu, Pak Moses, jawaban kami untuk beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aldo, semoga sudah cukup jelas ya, khususnya terkait pertanyaan terakhir dari Bapak atau Ibu anonim ini terkait dengan kondisi nasabahnya yang dari negara USA atau Amerika Serikat. Baik, tadi ada satu pertanyaan yang mungkin juga perlu kami konfirmasi ataupun mintakan tanggapan kepada Satuan Kerja
yang mengampu dari aplikasi Sipina ini dari Pak Fauzan di DPDS, terkait mungkin adanya usulan pelatihan atau sosialisasi offline ya, terutama terkait dengan kebutuhan informasi mekanisme pelaporannya. Apakah mungkin ada rencana kegiatan ke depan atau seperti apa Pak Fauzan dari usulan Bapak Said yang ditanyakan ini? Monggo kami persilakan Pak Fauzan. Ya, baik, terima kasih Pak Moses. Jadi memang sudah kewajiban kami di DPBS untuk melakukan bantuan teknis terhadap pelapor, terutama pelapor yang aplikasi yang memang kami tangani. Jadi mungkin rencananya karena memang tupoksinya ada di kami, rencananya mungkin tahun depan kami akan melakukan bantuan teknik terhadap semua aplikasi yang kami layani. Jadi untuk rencana sendiri memang masih tahap rencana ya Pak Moses. Jadi memang karena banyak aplikasi yang memang ada di tempat kami, jadi nanti kami mungkin baginya per sektor. Jadi mungkin nanti ada permakan atau mungkin nanti ada KMP dan mungkin seperti itu informasi awal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moses. Terima kasih Pak Fauzan. Semoga memberikan ketenangan atau menenangkan dari kekhawatiran Bapak Ibu ya, bahwa tidak akan ada asistensi lebih lanjut ya. Sebagaimana disampaikan Pak Fauzan, tetap akan ada asistensi lebih lanjut. Bahkan tadi Bapak Ibu kalau menyimak di tayangan dari Pak Fauzan, di slide yang paling terakhir ada email ya terkait helpdesk ataupun channel bagi Bapak Ibu untuk bertanya ataupun berkonsultasi. Karena kalau dari pertanyaan yang kami coba rangkum ya terkait dengan akses ataupun user ini, kalau secara satu persatu izin kami tidak bacakan detail, tapi mulai dari yang mungkin kita bisa simak bersama di Q&A ya, Bapak Ibu juga bisa melihat ya dari pertanyaan rekan-rekan peserta lainnya, mulai dari lupa username, kemudian ada cara mengubah nama pelaksana, cara ya sama ya mengganti nama petugas karena resign, kemudian yang ternyata ada yang belum pernah lapor Sipina, tadi juga sudah disampaikan cara registrasi ataupun mendaftarkan ya Bapak Ibu di tayangan dari Pak Fauzan, nanti bisa diikuti step by step-nya. Kemudian juga ada terkait dengan pertanyaan kurang lebih mirip-mirip ya Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga nanti mohon dapat dicek kembali dari tayangan Pak Fauzan, termasuk juga bisa bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut ya melalui email yang tadi sudah disampaikan, kalau tidak salah grup.pelaporan ya, nanti mungkin dapat disampaikan kembali dari Pak Fauzan ya terkait dengan email untuk bertanya ataupun memproses lebih lanjut terkait dengan kebutuhan akses di Sipinanya. Kemudian kami coba bacakan kembali ya Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak David Tinudutua Pak Pahan. Bapak David menanyakan, apabila bank hanya memiliki nasabah yang terkategori sebagai bank atau LJK yang terdaftar pada negara CRS, apakah nasabah dengan kategori tersebut wajib dilaporkan pada CRS? Yang kedua, apakah bank dapat menyampaikan laporan koreksi di luar periode pelaporan CRS setelah 1 Agustus? Dan yang ketiga, apakah format koreksi CRS bisa disampaikan dengan format Excel? Untuk pertanyaan Bapak David ini, nanti kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu di DJP, Pak Aldo dan rekan-rekan DJP. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua ya, tadi apakah dapat menyampaikan laporan koreksi CRS di luar periode pelaporan, sebenarnya dari pengembangan ataupun
penyampaian enhancement Sipina 3.0 di pagi hari ini ada yang ada pengembangan yang memang nantinya dari Bapak Ibu dapat menyampaikan, namun secara detail nanti bisa kita sampaikan lebih lanjut ya, kapan dapat Bapak Ibu menyampaikan laporan dimaksud. Kemudian yang untuk format koreksi CRS mungkin nanti bisa dibantu dari Pak Irfan ya, dari GPSI. Untuk pertanyaan Bapak David mungkin bisa kita jawab terlebih dahulu biar tidak terlalu jauh ya Bapak Ibu. Silakan Pak Aldo. Ya, izin coba menjawab lagi Pak Moses dan Bapak Ibu. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama, untuk yang kedua dan ketiga sepertinya nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu dari OJK. Untuk yang pertama tadi Pak David menanyakan apabila nasabah yang dimiliki oleh satu lembaga keuangan pelapor itu hanya merupakan lembaga keuangan ya Pak David. Artinya yang buka rekening di contohnya ini adalah Bank X begitu. Nah, si pemilik rekening itu adalah juga merupakan sebuah lembaga perbankan di negara lain misalnya begitu. Nah, dalam hal seperti itu Pak David, maka di bahasa CRS itu disebut dengan istilah non-reportable person atau non-reportable entity. Artinya tidak perlu dilaporkan begitu Pak David. Tapi ada persyaratannya Pak. Si lembaga keuangan yang menjadi tempat di mana si bank tadi membuka rekening diwajibkan untuk memastikan bahwa si pemegang rekening tersebut adalah lembaga keuangan yang memang memenuhi kriteria non-reportable person atau non-reportable entity. Jadi di self-certification, nanti kan dia sudah mendeklar ya Pak David bahwa saya adalah sebuah lembaga keuangan di negara X misalnya. Maka Bapak perlu memastikan, misalnya nih salah satu cara yang paling mudah Bapak Ibu dengan melihat daftar di Amerika itu kan ada di website mereka itu ya, di website yang dimiliki oleh Amerika di FATCA website harusnya ada itu GIN list ya, GIN list, GIN list, GIIN list, gitu. GIIN list. Nah di sana ada daftar lembaga keuangan yang dibuatkan oleh Treasury atau IRS-nya Amerika di seluruh dunia. Nah dari situ Bapak Ibu bisa melihat oh ini ternyata betul. At least dia masuk dalam GIN list itu. Tapi itu tidak cukup Bapak Ibu. Pengalaman kami menghadapi asesmen penilaian terkait implementasi IOE, kita diminta juga atau mungkin bahasa lebih tepatnya itu dituntut untuk mendalami lebih jauh dari hanya sekedar memastikan bahwa si lembaga keuangan tersebut masuk di GIN list. Misalnya Bapak Ibu, kalau di kita gitu ya, di domestik kita dilihat dimintakan akte pendirian begitu. Apakah betul si entitas tersebut didirikan sebagai satu lembaga keuangan perbankan gitu. Nah, dengan upaya seperti itu nanti semoga Bapak Ibu tidak diklarifikasi lebih jauh, ditanyakan lebih jauh terkait pengkategorian tadi. Itu jawaban kami Pak Moses dan Pak David untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih Pak Aldo. Untuk yang pertanyaan pertama dari Pak David ya, mungkin sudah cukup jelas ya dari yang disampaikan Pak Aldo. Terkait dengan pertanyaan kedua dan ketiga, mungkin ini bisa kita elaborasi dengan rekan-rekan DPNP ataupun dari Satuan Kerja Pengaturan ataupun dengan DJP ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama dari penyampaian pengembangan enhancement Sipina 3.0 ini dari Bapak Ibu dimungkinkan ya nantinya apabila secara pemberlakuan dari enhancement Sipina 3.0 ini sudah efektif ya, yang akan disampaikan lebih lanjut untuk informasi penggunaan enhancement Sipina 3.0 ini nanti seperti yang disampaikan Bu Herliana ya tadi ya Bapak Ibu,
akan ada surat pemberitahuan ya terkait dengan implementasi ataupun tanggal efektif dari pelaporan koreksi atau periode lampau yang dimungkinkan dilakukan melalui aplikasi Sipina. Namun untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa dibantu dari Bu Herliana untuk penjelasannya seperti apa. Mungkin Bu Herliana ada yang bisa ditanggapi ataupun disampaikan? Iya, terima kasih Pak Moses. Betul, sebagaimana yang sudah Pak Moses sampaikan bahwa nanti akan ada surat pemberitahuan lebih lanjut dari OJK terkait periode penyampaian koreksi laporan. Jadi tidak akan dibatasi lagi Bapak dan Ibu. Hal ini juga untuk mendorong LJK. Barangkali mungkin ada yang belum melaporkan ya di LJK Bapak dan Ibu. Jadi ini kami buka Bapak dan Ibu yang belum melaporkan, baik yang tadinya sudah melaporkan kemudian akan menyampaikan laporan koreksi, maka periode ini akan kami buka dan ini akan kami sampaikan melalui surat dari OJK, dan pembukaan ini akan kami buka dalam periode tertentu yang nanti masih kami koordinasikan lebih lanjut. Demikian sedikit tambahannya Pak Moses, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herliana. Semoga juga menjadi informasi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang format koreksi CRS bisa disampaikan dengan format Excel. Mungkin dari pertanyaan ini kami mohon bantuan dari Pak Irfan. Baik, Apakah bisa bantu? baik. Silakan. Mohon izin mungkin Pak Moses untuk menanggapi pertanyaan Pak David tadi untuk pertanyaan 3, dan mungkin ini banyak pertanyaan juga dari Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang sudah kami paparkan di paparan sebelumnya untuk Sipina 3.0 ini, untuk penyampaian laporan koreksi, catatan pertama adalah Bapak Ibu perlu menyampaikan laporan inisial terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum menyampaikan laporan inisial, maka penyampaian laporan koreksi itu tidak dapat dilakukan. Berbeda halnya dengan Bapak Ibu, oh ternyata di tahun 2018 kami sudah pernah lapor, tapi ternyata ada data yang kurang atau data yang ketinggalan gitu. Misalnya di tahun 2018 di laporan tersebut sudah disampaikan 1.000 nasabah, padahal berdasarkan penelusuran lebih lanjut ternyata ada 5.000 seperti itu. Jadi kekurangan tersebut tidak dapat disampaikan pada laporan koreksi. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, untuk format penyampaian laporan koreksi itu memang hanya baru bisa diakomodir untuk format XML, namun mungkin nanti apabila ada pengembangan-pengembangan berikutnya bisa untuk laporan-laporan berdasarkan format tersebut gitu. Karena memang mengapa disampaikan dengan format XML, jadi Bapak Ibu Sipina itu secara fungsi itu membantu pelaporan Bapak Ibu untuk mengkonversi data. Jadi file XML inilah yang nanti akan dikonsumsi oleh DJP. Jadi untuk daftar koreksi ini, ketika nanti Bapak Ibu sudah menyampaikan laporan koreksi berdasarkan file XML, nanti ada notifikasi ke rekan-rekan di DJP. Jadi nanti langsung rekan-rekan di DJP dapat melakukan perbaikan berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi untuk meminimalisir eh, proses seperti transformasi atau dari yang file Excel menjadi XML, Bapak Ibu, hal tersebut untuk saat ini masih mengakomodir untuk format XML terlebih dahulu, dan mungkin untuk pengembangan berikutnya dapat diakomodir untuk format lainnya. Mungkin dari kami seperti itu, Mas Moses. Terima kasih. Ya, makasih Pak Irfan. Semoga sudah cukup jelas ya Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan juga yang serupa. Selanjutnya izin kami melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dan ini mungkin masih berkaitan erat dengan penyampaian laporan ya, pertanyaan penyampaian laporan, di mana yang pertama dari ini tadi
Bentar, Bapak Ibu. Ini sudah bergeser lagi soalnya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang sering kami lihat ya di Q&A ini, mungkin nanti kami mau dibantu untuk pertanyaan terkait dengan user ini dibantu dari Pak Fauzan ya, dari DPDS. Jadi yang ditanyakan adalah dari Ibu Dana Lestari ya, maaf ini Bapak atau Ibu ya. Untuk pertanyaan perubahan penanggung jawab atau petugas pelaksana laporan Sipina, ditanyakan surat permohonan penanggung jawab baru atau petugas pelaksana ini harus dikirim kemana. Nanti ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama ya, nanti dibantu dari Pak Fauzan. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bank Syariah Y Kanan, di mana pertanyaannya adalah untuk registrasi user dengan kode user SIPO, namun keterangan yang muncul user SIPO belum disetujui, mohon petunjuk. Ini mohon dibantu juga dari Pak Fauzan. Dan juga tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan perubahan profil ataupun data ya dari LJK di LJK Bapak Ibu, khususnya terkait perubahan NPWP dan nama PUJK. Ini mekanisme atau cara melakukan update atau perubahannya di menu apa atau seperti apa ya mekanismenya. Karena yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini kalau tidak salah pertanyaan Pak Karisma ya, karena di edit profil hanya bisa dirubah untuk nama RO, namun nama PUJK dan NPWP tidak bisa diubah. Ini tadi kami amati pertanyaan ini sering berulang ya, jadi mungkin ini menjadi pertanyaan mewakili banyak pertanyaan dari Bapak Ibu di LJK. Mungkin untuk sesi ini kami persilahkan dari Pak Fauzan. Ya, terima kasih Pak Moses. Jadi memang ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan update profil ya. Kalau dari LJK, ini dapat saya sampaikan untuk beberapa informasi terkait dengan perubahan profil memang bisa dirubah langsung oleh LJK di menu ubah. Itu terkait mungkin nomor JIN, nama pelaksana. Tapi kalau untuk NPWP, nama bank itu memang tidak bisa dirubah. Jadi kami biasanya akan menonaktifkan user lama dan meminta user baru meregistrasi ulang. Jadi itu misalnya terkait dengan nomor NPWP atau email baru. Tapi untuk nama LJK itu kami sarankan cek di SIPO-nya karena nama LJK itu sepertinya dia ngambil ke penamaan di SIPO karena memang tidak bisa diubah di update profil. Mungkin nanti dari Pak Irfan dari GPSI bisa menjelaskan ya. Nah, jadi untuk mekanismenya sendiri, kalau terkait dengan perubahan user, Bapak dan Ibu bisa kirimkan surat juga permintaan ke kami, seperti tadi yang saya sampaikan di materi pemaparan saya, ke DPDS OJK. Jadi nanti kami bantu juga menonaktifkan user yang lama. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum memang memiliki user, silakan melakukan registrasi mandiri seperti pemaparan sebelumnya. Jadi login awal menggunakan login SIPO, kemudian Bapak Ibu dapat input user RO dan pelaksana. Mungkin itu Mas Moses. Tapi untuk terkendala seperti tadi yang disampaikan Pak Moses, dan saya sampaikan di pemaparan saya, kalau ada kendala bisa juga ke email ke kami ke grup.pelaporan@ojk.go.id. Nanti akan kami follow up lebih lanjut. Mungkin itu dari saya, Pak Moses. Terima kasih Pak Fauzan. Semoga sudah cukup jelas ya Bapak Ibu untuk yang memiliki pertanyaan yang serupa. Izin kami selanjutnya melanjutkan pertanyaan seperti ini lanjutan dari yang sempat disampaikan oleh Pak Aldo dari DJP ya.
ada respon dari Ibu Reni Marlini menanyakan laporan EOI domestik itu apa? Karena selama ini di BPRS dari Ibu Reni Marlini belum pernah mengirim laporan EOI khusus nasabah individu di atas 1 miliar. Itu yang pertama, nanti mau dibantu dari Pak Aldo dari DJP. Kemudian untuk pertanyaan teknis ya, mungkin Bapak Ibu, yang mungkin juga kami lihat mewakili beberapa pertanyaan Bapak Ibu lainnya. Dari PT BPR Uni Sritama Maisara bertanya apabila dalam 1 tahun kalender tidak terdapat nasabah asing, dikirimkan sebagai laporan nihil dan melalui apa ya menu pelaporannya? Nanti mungkin dapat ditanggapi dari Pak Irfan ya. Walaupun tadi ya ditayangkan sebenarnya sudah sempat disampaikan ya oleh Pak Irfan, tapi nanti mungkin bisa dibantu disampaikan kembali supaya menjadi kejelasan kepada beberapa penanya. Kemudian menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Desi Fitrian Yatni ya, ditanyakan laporan EOI untuk simpanan di atas 1 miliar posisi 31 Desember. Setiap tahunnya, ini maaf nih pertanyaannya sepertinya typo atau kurang jelas ya, Ibu Desi. Ini maksudnya disampaikan di bulan apa gitu mungkin ya Bu Desi ya. Tapi nanti mungkin bisa dibantu dilengkapi ataupun disampaikan terkait dengan penyampaian laporan ini seperti apa dari Pak Aldo ya dan rekan-rekan DJP. Mohon izin. Ya, baik. Terima kasih Pak Moses, Bu Desi atas pertanyaannya. Untuk seperti tadi saya mungkin sudah singgung juga ya Bu, bahwa untuk pelaksanaan Perpu 1 tahun 2017, kewajiban AEOI ada 2 Bu. 1 AEOI domestik, kedua AEOI internasional. Nah, jadi untuk yang domestik tentunya untuk nasabah domestik, untuk yang AEOI internasional untuk nasabah asing. Namun ada perbedaan tadi ya, bahwa untuk AEOI domestik untuk tabungan misalnya ada threshold di sana, ada batasan. Jadi yang dilaporkan adalah nasabah domestik yang memiliki saldo per 31 Desember dengan nilai 1 miliar atau lebih. Jadi misalnya untuk tahun ini kita kan sudah selesai bertukar 2023. Bapak Ibu sudah menyampaikan laporan melalui Sipina paling lambat tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu. Itu adalah untuk data tahun 2022. Artinya Bapak Ibu akan melihat di sana nilai saldo per 31 Desember 2022 itu berapa. Itu untuk yang domestik ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata si nasabah A dia ada saldo 1 miliar 1.000 rupiah. Nah, berarti kan dia masuk dalam skop pelaporan. Jadi masuk dalam AEOI domestik. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang internasional tidak dilihat apakah saldonya melebihi 1 miliar atau tidak. Karena memang secara kesepakatan internasional tidak ada batasan itu. Nah, sedikit mungkin cerita untuk yang domestik itu untuk mengurangi, salah satu alasannya pada waktu itu kita membuat batasan tadi adalah untuk mengurangi beban pelaporan bagi lembaga keuangan pelapor. Gitu. Jadi dibuatkan batasan hanya yang bersaldo 1 miliar lebih lah yang wajib untuk disampaikan ke DJP. Nah itu Bu, jadi kalau tadi Bu bilang belum pernah menyampaikan laporan, nah sebaiknya Bu segera menyiapkan laporannya gitu, karena kalau sesuai aturan di Perpu 1 tahun 2017 kan ada sanksi sebenarnya Bapak Ibu. Sanksi bagi yang tidak melaporkan itu ada gitu. Jadi secara nominal sanksinya adalah pidana berupa denda 1 miliar maksimal. Itu atau pidana kurungan 1 tahun. Jadi mohon dipahami betul Bapak Ibu supaya jangan sampai nanti ada pengenaan sanksi tersebut kepada masing-masing lembaga keuangan pelapor. Nah inilah kerjasama DJP dan OJK Bapak Ibu untuk nanti bisa mengakomodir laporan, semoga nanti sudah bisa diakomodir begitu ya, untuk laporan-laporan yang sebelumnya. Termasuk misalnya tadi yang disampaikan Bu Desi,
sampai saat ini belum pernah menyampaikan laporan domestik begitu. Nah, nanti Bu Desi tolong dipastikan apakah memang betul tidak ada nasabah yang bersaldo 1 miliar atau lebih di akhir tahun. Kalaupun tidak ada, Bu, laporan tetap wajib disampaikan. Nihil berarti begitu ya. Jadi tetap disampaikan. Ini tidak hanya untuk Bu Desi, tapi untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon dipahami bahwa kewajiban penyampaian laporan itu tidak melulu untuk lembaga keuangan pelapor yang memiliki nasabah yang masuk dalam kategori reportable person. Tetapi kalaupun tidak ada nasabah yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan, laporan IOI tetap wajib disampaikan, yaitu berupa laporan nihil, Bapak Ibu. Nah, secara teknis mungkin nanti mohon izin Pak Irfan bisa menambahkan di menu disiplina, setahu kami sudah mengakomodir pelaporan nihil juga begitu. Tapi mungkin secara teknis Pak Irfan yang lebih capable untuk menjelaskan. Sekian mungkin dari kami Pak Martin. Terima kasih Pak Aldo. Untuk yang pertanyaan berikutnya yang dari terkait dengan teknis pelaporan nihil, mohon dibantu Pak Irfan, mungkin biar bisa sama-sama Baik, menyimak kembali. Silakan Pak Irfan. baik. Mohon izin tadi dari pelapornya siapa, Pak Martin? Tadi, maaf ini saking banyaknya ya pertanyaan Oh, udah bertambah lagi mungkin nih ya. mungkin Masih secara, mewakili juga ya, iya Pak banyak Martin ya. pertanyaan sih. Jadi untuk laporan nihil sendiri memang sebagaimana yang disampaikan Pak Aldo sebelumnya, Sipina implementasi saat ini adalah mengakomodir juga laporan nihil yang memang disampaikan untuk periode lampau. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu pada periode 2017 hingga 2022 belum menyampaikan laporan, baik itu laporan nihil maupun laporan non nihil, maka Bapak Ibu dihimbau kembali pada saat nanti sudah efektif dan sudah diimplementasikan Sipina 3.0, Bapak Ibu dihimbau untuk menyampaikan laporan gitu, untuk menggugurkan kewajiban laporan yang disampaikan oleh Pak Aldo sebelumnya. Nah, baik itu Bapak Ibu memiliki nasabah ataupun tidak memiliki nasabah, Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melaporkan. Oleh karena itu, di Sipina sendiri apabila Bapak Ibu tidak memiliki laporan nihil, maka Bapak Ibu tidak memiliki nasabah asing, maka Bapak Ibu wajib menyampaikan laporan nihil dengan mendeklar terlebih dahulu apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan laporan nihil pada periode sebelumnya. Nah, kemudian untuk mungkin di sini ada Bapak Ibu yang berdasarkan kami lihat di participants, mungkin ada yang dari manajer investasi juga. Kalau misalnya memang Bapak Ibu ini pada saat periode sebelumnya itu KIK-nya belum terbit izinnya, nah Bapak Ibu ketika memilih deklarasi negara pelaporan KIK, maka KIK tersebut wajib dideklar laporan nihil seperti itu, karena memang mungkin KIK-nya baru terbit pada saat tahun 2020, padahal Bapak Ibu ingin menyampaikan laporan 2017 atau 2018 seperti itu. Jadi untuk pelapor MI terutama itu Bapak Ibu perlu mendeklar laporan nihil untuk KIK yang belum terbit izinnya pada periode lapor yang Bapak Ibu pilih. Mungkin tambahan dari kami seperti itu, Pak Moses. Terima kasih. Ya, makasih Pak Irfan untuk jawabannya. Semoga sudah cukup menjawab ya dari pertanyaan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan serupa. Dan izin ini mengingat keterbatasan waktu, sebagaimana rundown yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sesi tanya jawab ini akan berdurasi sampai dengan pukul 11 WIB, sehingga nanti di sesi pertanyaan yang terakhir ini kami akan bacakan 1-2 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, tapi kami juga menyampaikan kembali ya dari masukan Bapak Ibu ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami ini, dengan mempertimbangkan jumlah pertanyaan yang saat ini open juga masih cukup banyak ya, sebanyak 288 pertanyaan, maka kami akan
meresume dari QA yang ada sampai dengan siang hari ini. Kami akan coba sampaikan kepada para narasumber, kami sirkulasikan dan kami coba susun sedemikian rupa sehingga nanti dari resume yang nanti kami sudah susun nantinya dapat dipantau atau mungkin nanti dari mekanisme penyampaian kami ya kepada Bapak Ibu pelapor bisa kami sampaikan via email ataupun nanti dapat dicek di sharing folder yang sudah kami share linknya tadi ya Bapak Ibu yang berisikan saat ini materi. Nanti di akhir hari akan ada record dari Zoom pagi hari ini dan nanti juga akan kami susulkan resume Q&A ya Bapak Ibu. Mengingat pertanyaan ini bahkan masih bertambah ya. Ini sudah menyentuh ke 291 pertanyaan. Jadi izin kami bacakan satu pertanyaan terakhir yang mungkin memiliki ataupun mewakili beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Sebentar ini karena jadi tadi ada pertanyaan terkait dari Ibu Dewi Handayani ya, menanyakan apabila ada salah satu nasabah deposan kami merupakan WNA, dokumen pribadi berupa KIPTAS, paspor, namun sudah kadaluarsa dan WNA tersebut sudah kembali ke negara asal dan tidak diketahui keberadaannya. Rekening deposito yang bersangkutan masih aktif sampai saat ini. Mohon pendapat dari Bapak Ibu panelis, bagaimana sebaiknya kami maintenance pelaporan Sipina terkait nasabah tersebut. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang kami bahas di sesi tanya jawab ini, namun seperti yang kami sampaikan ya Bapak Ibu bahwa sisa pertanyaan yang ada, yang saat ini berjumlah 299, ini akan kami coba susun dan akan kami sampaikan dan sediakan nanti resume tersebut di sharing folder yang sudah Bapak Ibu akses ya, nanti bisa dipantau dari ketersediaan resume Q&A ini. Mungkin pertanyaan terakhir ini kami mohon dibantu dari rekan-rekan DJP ataupun dari rekan-rekan OJK apabila ada yang ingin ditambahkan. Silakan Pak Aldo dan teman-teman DJP. Ya, baik Pak Moses, ini pertanyaan terakhir tapi ini $1 million question nih. Baik, dalam hal seperti itu Bapak Ibu, kami selalu sarankan ke lembaga keuangan pelapor untuk tetap menyampaikan laporannya, gitu. Karena rekening tersebut masih aktif, ya kan? Dan Ibu atau Bapak tahu bahwa tadinya si pemilik rekening tersebut adalah warga negara dari satu negara tujuan pelaporan yang sudah kita keluarkan setiap tahunnya itu. Nah, dalam hal seperti itu tetap disampaikan Bapak Ibu. Karena pada saat dia membuka rekening tersebut, kan dokumennya juga ada kan ya, Bapak Ibu melakukan self certification kalau misalnya itu adalah rekening keuangan baru. Kalaupun tidak, pasti akan ada dokumen pembukaan rekening deposito tersebut dan masih aktif. Nah, dalam kondisi seperti itu tetap dilaporkan. Supaya apa? Supaya nanti menghindari dalam hal Bapak Ibu misalnya nih kita buatkan skenario Bapak Ibu tidak melaporkan. Ternyata dari negara asalnya mengkonfirmasi ke Indonesia. Kami mengetahui atau dari laporan si nasabah itu sendiri di negaranya mengatakan saya ada rekening deposito di Indonesia, tapi ternyata tidak Bapak atau Ibu laporkan. Nah, itu bisa men-trigger tindakan-tindakan yang mungkin tidak Bapak Ibu inginkan nanti gitu. Bisa sampai ke arahnya ke non-compliance karena ada rekening aktif yang Bapak Ibu tidak laporkan dalam IOI internasional yang diwajibkan oleh Perpus 1 tahun 2017. Nah, jadi jawaban singkatnya tetap dilaporkan. Demikian Pak Moses dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Aldo. Semoga juga dapat menjawab case-case yang serupa ya bagi Bapak Ibu di LJK masing-masing dengan kondisi yang disampaikan tadi.
Baik Bapak Ibu, kami cukupkan terlebih dahulu ya untuk sesi tanya jawab di pagi hari ini. Tapi untuk yang kami sudah sampaikan tadi, resume atas Q&A yang masih outstanding ya, yang masih open, akan kami coba susun dan kami mintakan tanggapan kepada para narasumber untuk nantinya dapat kami kompilasi dan kami sediakan di sharing folder yang hari ini Bapak Ibu sudah dapatkan ya. Nanti di sana dapat Bapak Ibu dapat materi, dapat record Zoom pagi hari ini, termasuk juga nanti resume dari Q&A ini yang nanti kami juga tambahkan dan susulkan di sharing link folder tersebut. Dan sebagai informasi bagi Bapak Ibu menyampaikan kembali ya bahwa atas pengembangan enhancement Sipina 3.0 ini secara penggunaan nantinya akan disampaikan lebih lanjut Bapak Ibu melalui surat dari OJK ya, secara resmi ya, secara formal akan kami sampaikan surat kepada Bapak Ibu di masing-masing LJK bahwa nanti enhancement Sipina 3.0 ini sudah dapat digunakan dalam periode tertentu, sebagaimana yang disampaikan Bu Heriana tadi ya, dari DPNP, untuk nantinya Bapak Ibu dapat menyampaikan sebagaimana paparan tadi ya, laporan periode lampau, laporan koreksi, dengan beberapa mungkin syarat dan kondisi atau term and condition yang mungkin nanti dapat diperhatikan lebih lanjut pada surat yang nanti disampaikan nanti pada waktu berikutnya ya. Sehingga di hari ini sosialisasi ini diharapkan menjadi informasi lebih awal ya kepada Bapak Ibu untuk juga dapat mempersiapkan, mengakses kembali, recek kembali apakah ada laporan-laporan yang memang perlu ataupun dapat dilaporkan pada Sipina nantinya, dan mengeko yang disampaikan Pak Aldo sebagaimana Perpu ya ataupun dari yang tadi disampaikan bahwa ada kewajiban kita Bapak Ibu di LJK untuk dapat melaporkan sesuai dengan ketentuan dan tentunya pengembangan kali ini dalam rangka untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari penyampaian laporan-laporan yang memang sebelumnya tidak atau belum bisa diakomodir di aplikasi Sipina. Jadi sekiranya dari saya sebagai moderator di kesempatan sosialisasi kali ini, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, dan kami terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan, dan kami akhiri sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Morten Moses. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata penutup dari Bapak Priyambudi Bagus. Kepada Bapak Priyambudi Bagus, kami persilakan. Baik, suara saya terdengar cukup jelas, Mas Bayu? Terdengar, Pak. Baik, yang kami hormati Bapak Risa Haryadi selaku Direktur Perizinan DIMB OJK, yang kami hormati Bapak Mekar Satria Utama selaku Direktur Perpajakan Internasional dari DJP Kemenkyu, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan serta perwakilan dari Lembaga Jasa Keuangan atau LJK yang diawasi OJK, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas Lembaga Jasa Keuangan dan Undangan dari kantor pusat maupun kantor OJK. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber dan fasilitator dari DJP, kemudian dari Satker Pengaturan, baik itu di sektor perbankan, pasar modal, IKNB, yaitu DPNP, DPPM, dan DPPP. Kemudian Bapak dan Ibu dari GPSI, Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan diberi kesempatan untuk mengikuti sampai habis kegiatan sosialisasi enhancement sistem penyampaian informasi nasabah asing atau SIPINA yang telah berlangsung sejak dari tadi jam 9 pagi ya sampai dengan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi aplikasi SIPINA ini telah dikembangkan dan diimplementasikan sejak beberapa tahun yang lalu, di mana seluruh LJK wajib menyampaikan laporan informasi nasabah asing. Jadi sekali lagi kami tegaskan seluruh LJK, tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber, seluruh LJK wajib menyampaikan laporan informasi ini terkait nasabah asing. Nah, dalam perjalanannya, setelah dilakukan evaluasi, terdapat kesimpulan bahwa awareness atau kesadaran Bapak Ibu di LJK yang mewakili LJK pelapor yang hanya menggugurkan kewajiban pelaporan saja ternyata tidak cukup gitu. Yang tidak kalah penting adalah LJK pelapor juga concern menyampaikan laporan yang berkualitas. Jadi secara umum tujuan dari pengembangan enhancement di tahun 2023 ini adalah untuk senantiasa menjaga standar pelaporan AEOI yang dilaporkan LJK sesuai dengan standar yang diatur dalam CRS User Guideline, sehingga dapat dipertukarkan dengan negara atau yurisdiksi mitra, tentu saja dengan standar kualitas yang memadai. Nah, selain itu, enhancement kali ini juga dilakukan dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada aplikasi existing yang telah terimplementasi. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para narasumber pada saat pemaparan maupun tanya jawab. Jadi kami berharap dengan telah dilakukannya sosialisasi ini, Bapak dan Ibu di LJK pelapor lebih memahami dan tentu saja lebih concern dengan kewajiban pelaporan maupun kualitas data yang dilaporkan. Kemudian kami juga mohon Bapak dan Ibu dapat menginformasikan kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu mungkin yang belum berkesempatan untuk hadir dalam sosialisasi ini untuk juga memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak Ibu yang telah mengikuti sosialisasi ini. Kemudian kami juga berharap agar kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara OJK dan DJP melalui pelaporan SIPINA ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk Bapak Ibu dari industri yang melaporkan SIPINA ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini masih terdapat kekurangan yang nantinya akan kami evaluasi dan menjadi perbaikan dalam kegiatan berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi hari ini, baik Bapak Ibu narasumber dan fasilitator dari OJK maupun DJP dan Bapak Ibu peserta yang sangat antusias mengikuti acara sosialisasi ini. Demikian, mungkin tidak berpanjang lebar lagi, acara sosialisasi ini saya tutup. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Priamudi Bagus atas informasi dan arahannya. Baiklah, Bapak Ibu yang para undangan, kami ingin menginformasikan kembali bahwa terdapat link materi dan juga link survei dan video untuk acara ini diselenggarakan pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya melalui fitur chat yang ada di Zoom pagi hari ini. Dan juga kami tidak lupa mengingatkan bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan pengisian survei kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Maka atas nama seluruh panitia yang bertugas pada pagi hari ini, saya sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak dan Ibu
Akhir kata, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan bagi kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam, terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu, Terima kasih Pak Bapak Ibu Martin, semua. Pak Bapak Aldo, Ibu. Aldo, Bu Pak Dodi, Erliana, Pak 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 Dodi, Irfan. Bagus, Pak Irfan. Bapak Ibu semua. Nih. Baik, Bapak dan Ibu, dalam waktu 10 detik, ruangan webinar ini akan kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua ya.